Bismillahirrahmanirrahim. Mentari terbit belah diri, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu sebagai kepala sekolah SDN Kampus Nongsa, dan juga yang terhormat rekan-rekan guru hebat SDN Nongsa yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan kami di peningkatan budaya positif di sekolah. Dan saya juga berterima kasih, saya mewakili 3 teman saya, terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kami ruang sehingga kami dapat memberikan tentang budaya positif di sekolah ini kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan guru SD 09. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah, dan di mana di sini kita sama-sama memberikan ilmu kepada siswa-siswi kita, dan di sini di mana tempat kita sebagai ladang ibadah buat kita semua yang bisa kita pertaruhkan nanti di akhirat kelak. Semoga apa yang kita berikan kepada siswa-siswi kita, ilmu yang bermanfaat, itu bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Di sini sebelum saya melanjutkan apa tentang peningkatan budaya positif sekolah, di sini saya ada ice breaking buat Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar. Di sini kalau bahasanya itu, kalau ada saya bilang tepuk berarti tepuk. Saya bilang tepuk 1 berarti tepuk. Kalau nggak ada bahasa tepuknya berarti jangan tepuk. Oke Bapak Ibu. Oke, saya bilang 1. Nah itu berarti tidak usah tepuk. Kayaknya udah fokus. Semakin siang semoga semakin fokus. Oke, bismillah. Tepuk 1, 2. Nah, jangan tepuknya Bu, ya. Oke, kita ulang kembali ya, Bapak Ibu, biar kita lebih fokus. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh dulu kembali. Berarti semuanya cepat fokusnya, ya. Oke, Bapak Ibu izin mohon izin pada Ibu kepala sekolah agar sedikit memberikan sepatah kata atau masukan yang bisa disampaikan kepada saya dan rekan-rekan lainnya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat memenuhi undangan dari CGP Angkatan 11 yang sekarang sedang melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai peningkatan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, majelis guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 009 Nongsa, kesempatan kali ini saya
dipaparkan oleh Bapak Ibu nanti dapat memberikan manfaat buat kita semuanya dan buat peserta didik kita. Artinya nanti saya berharap aksi nyata ini bukan berhenti sampai di sini saja, hanya untuk disampaikan kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Harapan saya setelah Bapak Ibu nanti memahami tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada 3 narasumber di sini. Saya lihat ada Pak Ios Helilubi, tadi belum diperkenalkan sama moderator ya. Kemudian ada Pak Husni dan ada Bu Yesi. Nah, beliau ini adalah calon guru penggerak yang sedang melaksanakan program pendidikan sudah sampai di modul 1.4. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini akan memberikan dampak positif buat kita semuanya, baik yang sekarang sedang berproses menjalankan pendidikan maupun kawan-kawan kita yang berada di SD Negeri 009 Nusa. Kenapa? Budaya positif ini sangat penting supaya nanti bisa menunjang program kita, karena sekolah kita juga sekolah pelaksana IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang sudah kita laksanakan di tahun ini adalah sudah memasuki tahun ketiga. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu yang ada di sini dapat mengikuti dengan baik dan nanti dapat ditindaklanjuti dalam program-program Kombel di berikutnya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, semangat selalu bagi calon guru penggerak dan semangat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan masukan, saran kepada kita semua. Selanjutnya di sini kami akan bertiga akan menyampaikan atau memberikan apa yang disampaikan pada hari ini tentang peningkatan budaya positif di sekolah. Di sini aku boleh slide-nya Pak? Oke, nah di sini ada konsep inti budaya positif, ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini konsep ini akan disampaikan oleh rekan calon CGP yang akan sebelah sini, yaitu Bu Yesi Perawati. Pada Bu Yesi. Terima kasih Pak Musni, izin Bu dan izin Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah sudi untuk menghadiri acara ini. Bertemu teman yang lama tak suar, ternyata dia bergerak sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan itu tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia itu akan nanti disampaikan oleh Pak Usni. Dan bagian kelima, 6 dan 7 itu posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Yos. Baik, kita mulai pada materi yang pertama. Oke, sebelum materi, ya karena ini udah pagi, mungkin siang aja ya Pak. Pagi menjelang siang. Oke, kalau tadi kata Pak Husni, oke, karena pagi menjelang siang, minta sekali lagi mungkin. Kalau pagi itu tepuk 1, siang itu tepuk 2, 3 itu tepuk kalau sorry ya, pagi dan siang aja ya. Oke. Oke, terus sore untuk
3 dan malam tepuk 4. Ya, itulah yang kita jalani selama 24 jam. Ya. Baik. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma. Yang pertama dan kedua itu adalah disiplin positif. Baik, ini adalah tentang perubahan paradigma belajar yang mana sama-sama kita pelajari, yang sudah kami jalani, yang mana kami ingin berbagi ilmu sama teman-teman yang ada di sini. Ya, pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada gambar tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu. Ya, di situ ada tentang gotong royongnya, ada mandiri, ya, bernalar kritis, kreatif. Yang pertama yang jelas beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, selama ini mungkin kita sudah mengalami tentang persepsi yang salah atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Ilusi mengontrol murid. Apakah ini cara dulu, sekarang, atau yang akan datang yang kita lakukan? Ya, untuk para pendidik, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, mungkin selama ini pernah kita lakukan juga. Kita merasa kita paling senior, kita paling banyak ilmunya. Jadi kadang kita memaksa pada yang di bawah. Ya, seperti itu. Jadi itu mungkin selama ini yang salah kita lakukan. Ya, jadi itu yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, di sini kita bukan menghargai anak, tapi bagaimana menimbulkan rasa anak itu menyadari bahwa yang dilakukan itu salah dan kedepannya bagaimana untuk memperbaikinya. Ya, seperti itu. Agar karakter yang diharapkan itu tercipta, ya, pada diri anak kita, generasi bangsa kita. Oke, next. Oke, ini disiplin positif. Ini yang disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Ya, salah satunya tentang keagamaan. Ya, kita biasa setiap Jumat kita kadang-kadang buat yasinan, kemudian sholat duha bersama atau yang lainnya. Kemudian gotong royong, ya seperti biasa tadi mungkin kita ada menyuruh anak untuk membersihkan kelas, membersihkan pekarangan, dan kemudian dalam seni kita menimbulkan bakat anak tadi yang mungkin memiliki, ya, agar tersalurkan tadi bakatnya dengan mengikuti tadi P5, ya, biar apa kemampuan itu tersalurkan. Ya, itu diantara dari disiplin positif. Oke, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Yang pertama, kenyataan kebutuhan kita sama. Kita sama-sama memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kemudian kita mencoba perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Kita langsung sekarang mengkode sana, itu boleh menjadi suatu kesalahan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, pada saat kita gagal menuju orang, kita terpaksa harus melakukan pemaksaan agar tadi apa yang diinginkan itu terlaksana. Kemudian modul berpikir kalah atau menang. Sekarang kan mindset itu seperti itu. Untuk kita belum lakukan ini menang atau kalah ya gitu. Kalau sebut tadi. Kemudian teori kontrol. Kenyataan kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang ketiga, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita nggak pikirkan diri kita aja, tapi kita memikirkan orang lain. Seperti apa pandangan mereka. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, masing-masing kita memiliki perilaku masing-masing dan tujuan masing-masing. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk apa yang sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Ya, kita sama-sama ya kayak kami mungkin ya mungkin kayak kelas 1 sama kelas 1, kelas 2 sama kelas 2 melakukan kolaborasi. Ya. Bagaimana untuk menciptakan tadi pilihan-pilihan yang baru pada anak. Kemudian model berpikir menang dan menang. Ya seperti itu agar menumbuhkan tadi motivasi anak agar anak tidak pesimis, ya tetap ingin mencoba walaupun mungkin pertama gagal. Jadi terus mencoba, tumbuhkan rasa percaya diri anak. Oke. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik disiplin diri sehingga mereka mampu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi harapan kita semua satu tujuan pengen anak menjadi anak yang memiliki disiplin positif. Ya tentu saya yakin Bapak Ibu sudah berusaha. Ya tapi jangan putus patah semangat, tetap terus berusaha. Okay. Baik, untuk materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Pak Husni. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Desi sudah memaparkan sedikit tentang disiplin positif. Selanjutnya di sini saya sebelum itu boleh Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke, duduk lagi boleh. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Berarti masih fokus. Cuma sederhana ya, sederhana aja. Ya, di perkenalkan nama saya Muhammad Husni Mubarak, TGP Angkatan 11. Semoga next ada TGP Angkatan 12. Amin dan sekolah. Jadi pembelajaran hari ini saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Ya, tapi saya jelaskan dulu tentang motivasi perilaku manusia. Gianni Gusten dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka ingin. Perilaku manusia biasanya orang yang memberikan motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan dan akan bertanya apa
terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi di sini misalnya saya sendiri sebagai contoh, saya pengen datang sekolah itu cepat terus, ya, datang cepat karena saya takut akan hukuman atau diberikan hukuman oleh dari atasan saya. Jadi karena datang cepat itu karena takut adanya hukuman, ya, jadi bukan dari diri sendiri. Jadi seperti itu gambaran untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh. Jadi misalnya Bapak Ibu semua lah di sini pengen hari ini saya bekerja pengen datang cepat, nanti kalau saya datangnya lama saya akan kena marah oleh atasan saya. Contohnya seperti itu. Jadi karena datang cepat itu bukan berarti ada disiplin pada dirinya, tapi karena ada kayak tekanan pada dirinya seperti itu. Oke, next Pak. Selanjutnya, untuk menghindari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan tindakan tersebut? Misalnya terjadi pada anak-anak kita lah, jadi kita misalnya dia mau melakukannya tapi harus mendapatkan imbalan, atau anak Bapak Ibu sendiri lah yang di rumah misalnya gitu. Ibu, saya mau menyapu rumah, tapi Ibu belikan saya es krim, baru saya mau menyapu rumah, seperti itu. Contoh untuk menghindari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bisa kita dapat contohnya itu dari kehidupan kita sehari-hari juga bisa. Jadi itulah untuk menghindari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Boleh Pak? Yang ketiga, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini tadi yang awalnya kan datang cepat karena ada ketidaknyamanan pada dirinya. Sekarang dia datang cepat karena ingin menerapkan disiplin pada dirinya agar dia bisa menilai dirinya sendiri. Tuh, jadi dia bisa menerapkan disiplin positifnya. Jadi disiplin positifnya itu mungkin bisa dilihat oleh rekan-rekan sejawatnya atau dilihat oleh siswa, seperti itu. Jadi terlahirnya di motivasi ini karena dia pengen menilai dirinya sendiri agar dia memberikan sikap yang disiplin kepada. Ini berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Oke, selanjutnya ini dia kebutuhan dasar manusia. Pastinya Bapak Ibu mempunyai kebutuhan. Apa kebutuhan dasar Bapak Ibu? Makan, ya, minuman, pakaian, rumah. Pasti itu kebutuhan dasar pada diri kita. Apa yang harus kita miliki? Jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi harus kita penuhi kebutuhan dasar kita dulu. Jadi setiap tindakan memiliki tujuan. Jika tujuan dan tindakan tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu terpenuhi. Next Pak. Di sini Syekh Hajar dalam satu kutipannya menyatakan
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Di pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur. Nah, di sini saya ada contoh kasus ya. Di sini pemeran utamanya adalah namanya Bom ya. Di sini kawannya menanyakan, kamu ini tadi terlambat gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Terus kawannya menjawab, aduh Bom, selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering dinasihati guru. Iya deh, maaf. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dimiliki oleh Bom nanti. Jadi kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Dan yang kedua, cinta yang kasih sayang, love and belonging. Dan yang ketiga, kebebasan atau freedom. Dan keempat, kesenangan. Keempat dan kelima, kepuasan atau power. Oke, yang pertama kita bahas kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival, makan dan minuman, kesehatan, rumah dan rasa aman. Pastinya stop. Nah, pastinya di sini kita Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup kita pengen punya makan, minum, kesehatan, rumah. Kenapa Bom ini suka meminta makanan kawan-kawannya? Karena Bom tidak memiliki kebutuhan dasar itu di rumah. Jadi Bom memaksa atau meminta makanan itu pada kawan-kawannya, sehingga Bom tidak dapat membutuhkan kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi Bom dia mendapat makanan minumnya dengan cara dia meminta-minta atau memeras kawannya tuh. Jadi bagaimana Bom agar mendapat kebutuhan bertahan hidupnya? Bom dia untuk mendapatkan kebutuhan bertahan hidupnya, dia membantu ibunya di rumah dulu, atau membantu kedua orang tua di pasar. Disitulah dia baru mendapatkan uang jajan. Itu uang jajan, ada yang dia uang, barulah Bom dapat membeli atau belanja dengan memakai uang sendiri. Jadi dia tidak meminta atau memeras kawannya. Jadi disitulah kebutuhan bertahan hidup pada si Bom tadi. Oke. Next Pak. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang, love and belonging. Pastinya kita semua ingin memiliki kebutuhan kasih sayang, apalagi kita yang maksudnya saya atau Bapak Ibu yang udah dewasa ini aja pengen memiliki kasih sayang, apalagi seorang anak ya, seorang anak yang masih usia kecil, usia dini, pastinya mereka ingin memiliki rasa kasih sayang oleh orang tua, ya, oleh teman, dan apalagi kita sebagai seorang guru atau pendidik di sekolah. Di sini ada 4 item, yaitu rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima,
dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, rasa menjadi bagian dari kelompok. Tadi Bonbon itu suka mengganggu temannya, ya. Terus Bonbon itu sesuka hati apa yang mau dia lakukan, suka mengganggu temannya, jahil. Jadi Bonbon dia karena sering dia melakukan suatu tindakan, ya, suatu tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dia sengaja atau sering melakukan mengganggu kawannya, sehingga guru akan memanggil Bonbon tersebut. Jadi guru memanggil kedua orang tua Bonbon, datanglah kedua orang tua Bonbon. Di situ Bonbon barulah dapat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan kasih sayang oleh orang tua dari Bonbon. Karena apa? Tadinya orang tuanya sibuk dengan bekerja, jadi kasih sayang yang diberikan oleh Bonbon tidak terpenuhi. Di Bonbon mungkin dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan di sekolah, sehingga tindakan itu dipanggillah kedua orang tuanya. Jadi dengan dipanggil orang tuanya, Bonbon mendapatkan kasih sayang kembali oleh kedua orang tuanya, dan Bonbon mendapat kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kasih sayang. Oke, selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya ini ada 4 item, yaitu diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa bahagia, dihormati, dipercaya dan memberi pengaruh. Tadi Bonbon ini masih dengan kita kasus tadi dengan namanya Bonbon, ya. Bonbon ini merasa dia paling sering terjadi lah di sekolah kita, mungkin anak-anak yang merasa lebih kuat tuh, terus sering menjahili kawan-kawannya atau menindas kawan-kawannya. Situ dia kayak merasa memiliki kekuasaan pada dirinya. Tuh, itu adalah kegiatan Bonbon itu kegiatan negatif yang dilakukan pada Bonbon. Terus ada kegiatan positif. Jadi kegiatan positifnya itu misalnya yang kita sering terjadi di kelas itu, misalnya ada anak murid kita memberikan atau dapat menjawab apa yang kita berikan, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan pada anak murid kita bisa memberikan aspirasi atau memberikan kayak reward gitu kan, reward bisa, enak, kamu hebat, luar biasa, itu aja mereka mendapatkan pujian atau pengakuan yang baik itu dari seorang gurunya. Itu contoh dari kegiatan, contoh positifnya. Tadi kan contoh negatifnya yang dilakukan oleh Bonbon. Tadi selanjutnya contoh negatifnya. Oke, boleh Pak, next. Dan yang keempat ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Pastinya anak-anak kita juga sudah orang yang dewasa pastinya ingin bermain, ya kan, suka iseng juga kan, suka bercanda pastinya, dan menikmati apa yang kita lakukan. Di sini Bonbon, ya, masih dengan Bonbon. Pokoknya hari ini Bonbon sebagai aktor utamanya. Bonbon ini dia ini anaknya iseng, jadi dia melakukan keisengannya itu agar terlihat lucu. Jadi kita dapati mungkin di kelas, ya, anak ini sengaja kayak melakukan tindakan itu agar terlihat lucu, agar terus kawan-kawannya akan mengetahui. Terus seperti itu. Jadi tindakan yang dilakukan Bonbon ini itulah iseng terhadap kawan-kawannya. Boleh Pak? Dan yang kelima yaitu kebutuhan dan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, tidak terkekang orang lain, dan suka mencoba-coba. Di sini kebutuhan dan kebebasan bisa terjadi pada anak bapak ibu mungkin di rumah. Misalnya bapak ibu
memberikan atau menyuruhlah anak tersebut agar kakak hari ini kamu belajarnya jam 7 ya. Terus kata anaknya, tidak lama. Kenapa? Saya tidak fokus kalau belajar jam 7. Karena saya fokusnya belajar jam 4. Seperti itu. Jadi dia bisa mandiri dalam dengan pilihannya sendiri. Tuh. Jadi dia secara tidak langsung dia bisa menentukan pilihannya. Dia sudah mencoba mandiri. Jadi dia bisa membuat suatu tindakan yang menyuarakan kebutuhan dan kebebasan pada dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, itulah paparan sedikit tentang pada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yos Zulhani. Para Bapak, silakan. Terima kasih Pak Usdi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Oke, iya. Baik Bapak Ibu, izin buka bersekolah, teman-teman CGP dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu sampai acara ini Bapak Ibu dipermudahkan segala urusan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Yasa Zulmi, calon guru penggerak diri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi ya Pak, satu lagi ya, biar Pak Surya tambah semangat, karena ada semangat kalau Surya tadi Pak. Pulang. Iya, ayo semangat Bapak Ibu, semangat. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Oke. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya berdiri ya Pak. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Sehingga semangat kita ini mengantarkan kita nanti di pas jam 12 kita akan selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan posisi kontrol restitusi, bahwa dalam posisi kontrol restitusi ini diambil dalam satu buku yang diambil dari Diana Gasser. Sekolah restitusi itu ada risasi disiplin pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah terpengaruh, apakah berpusat kemerdekaan atau memandirikan murid. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana dan kenapa? Melalui serangkaian penelitian yang berdasarkan dari teori kontrol Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang akan diterapkan oleh guru dan orang tua, atasan, dan melakukan 5
posisi kontrol yang akan diterapkan baik di sekolah atau di rumah seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, posisi kontrol yang pertama itu adalah satu penghukum, ya, satu penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. 4, memantau. Yang kelima adalah manajer. Kelima ini, posisi kontrol ini akan saya jelaskan satu-satu, akan saya kita bahas satu-satu sehingga nanti ada ilmu yang kita dapat tentang 5 posisi kontrol yang akan diterapkan oleh seorang guru di sekolah. Nah, yang pertama adalah penghukum. Nah, Pak, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid yang banyak. Kemudian guru juga menerapkan posisi menghukum. Nah, kemudian akan berkata, patuhilah aturanku, atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, caranya pertama adalah membuat merasa bersalah. Kemudian pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman. Yang tidak nyaman, nah bersalah. Atau rendah hati, kata yang keluar dengan lembutan terpisah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat salah seperti ini, nah itu adalah bahasa yang akan dikeluarkan. Ya, itu adalah seorang penghukum. Lanjut Pak. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut lagi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan ketenangan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati, kata yang keluar lembut terpisah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian di situ juga disampaikan berapa kali harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat salah? Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang lebih buruk. Ini adalah murid akan memiliki penilaian yang dirinya tentang yang buruk. Lanjut Pak. Nah, kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyarankan murid, namun akan tetapi berupaya mengendalikan murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dengan murid. Jadi hubungan baik itu antara guru dengan murid akan terjalin. Nah, di sini juga disampaikan positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau anak-anak kita sama anak-anak itu kan ada canda tawanya, ada canda guraunya, kemudian mereka tuh kalau kita ajak canda gurau mereka akan mendekati kita, malah mereka itu akan curhat sama kita. Jadi kita bisa dikatakan teman sama mereka. Oh ya, saya mau curhat lah sama bapak ini, saya mau bercerita lah, karena mereka dengan kita mendekati mereka tadi, mereka akan menganggap kita itu adalah teman. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita memperhatikan, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang akan ditujukan kepada seorang pemantau yaitu peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai buku atau perilaku seseorang dalam posisi ini. Ini adalah pemantau. Ya, lanjut Pak. Kemudian manajer.
ya. Kemudian manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu yang bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan berlakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki merancang di posisi teman maupun pemantau. Ini adalah manajer ya. Ketika kami dalam mengerjakan soal yang ada di LMS, itu adalah kasus dari Bu Santi. Nah, Bu Santi ini beliau tidak hadir, kemudian digantikan dengan temannya sejawat. Nah, teman sejawat ini ketika masuk dalam kelas, anak-anak di dalam kelas itu tidak tertib. Tetapi ibu yang menggantikan ini dia tidak marah, dia mengajak, dia menggunakan kontrol teman. Dia mengajak, ayo anak kita belajar, ayo belajar duduk yang tertib, ikutin ibu. Nah, dia mengajak teman. Tetapi si anak yang tadi tidak bisa tertib. Akhirnya apa yang dilakukan oleh temannya Bu Santi tadi, teman sejawat yang menggantikan Bu Santi tadi? Oke, kalau kalian tidak mau mengikuti aturan, kalian sudah mempunyai keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas yang kalian buat. Kalau kalian juga tidak mau mematuhi peraturan tersebut, kalian akan ibu sampaikan kepada Bu Santi, biar kasus kalian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Santi. Nah, Bu Santi juga kemudian harinya Bu Santi memanggil seseorang yang bikin onar di kelas tersebut. Nah, Bu Santi tadi menggunakan posisi kontrolnya yaitu manajer. Jadi Bu Santi tadi mengambil tindakan yang tegas, kemudian teman sejawat tadi diberikan juga masukan, dan si anak yang buat onar tadi juga diberikan masukan. Itu adalah sikap dari manajer. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah masalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau mengenal keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan. Ketika kita masuk semester awal, Bapak Ibu sudah mulai mengajak anak-anak untuk menempel papan tulis dengan bermacam-macam keyakinan kelas yang sudah diciptakan oleh anak-anak. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Yang pertama adalah kuncinya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, jadi Bapak Ibu, bersifat lebih abstrak itu nanti secara singkat. Jadi kalau anak-anak semuanya masuk di tempel-tempel semuanya, kita biarin aja dulu mereka tempel. Nah, kemudian selesai ditempel mereka semua, nanti kita baca satu-satu seperti kita di kantor kemarin, Bu. Kemarin kita ada sekitar 32 ya, Bu. Kita tempelin peraturan kita semua. Tempel satu persatu kita lihat. Kalau ada yang sama, kita revisi kalimatnya biar kalimat mereka yang diciptakan bisa masuk. Nah, kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak. Nah, tadi kan ini tidak boleh banyak, tapi anak-anak membuat. Biarin aja anak-anak membuat, mengeluarkan haknya dia. Dia ditempel di depan papan tulis. Nah, nanti kita cek satu-satu. Kalau ada yang sama, nggak usah dipakai. Kita sampaikan. Nah, punya A, punya B sama. Jadi sama-sama ditulis ya, tapi satu aja, kalimatnya sama. Jadi kita sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan kepada anak, si anak akan merasa punya saya nggak dipakai, punya kawan dipakai. Padahal bunyinya sama. Tapi kalau kita memberikan kesepakatan di situ, anak-anak akan menerima dengan senang hati. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, kita lihat juga kondisi kelas kita. Apapun bentuk kondisi kelas kita harus diskusikan sama anak-anak kita biar mereka tahu sehingga bisa mengeluarkan kalimat-kalimat untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang ada di dalam kelas kita itu semua termasuk guru yang memimpin membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas, kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan kepada siswa tersebut.
Kita memberikan, silakan mereka mau duduk sama siapa kita beri kebebasan. Tapi kita perlu kita dampingin, kita pantau. Kalau tidak dipantau nanti mereka akan merantau. Jadi kita pantau sambil kita keliling, kita tengok ada sebuah, nah, bagus sekali kita puji. Mereka juga akan merasa bangga kalau kita puji, walaupun kalimat si A tadi sama si B tadi sama, kalau kita puji mereka merasa senang. Nah, itu adalah berdiskusi tentang peraturan. Mereka berdiskusi, tunggu Pak. Terus menyusun peraturan menjadi keyakinan. Mereka setelah diskusi, mereka sudah mendapatkan keyakinannya, sudah mendapatkan. Padahal keyakinan yang diciptakan ada yang sama, kemudian ada yang berbeda sedikit. Nah, selesai menyusun peraturan menjadi keyakinan, mereka kita memberikan open untuk menempel di depan kelas. Kalau kertasnya misalnya warna-warni bermacam-macam, ada 5. Nah, kita beri warna merah di sini, biru di sini, kuning di sini, pink atau seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tempel, kalau kita lihat cantiknya nampak. Jadi anak-anak, wow, keren juga ya Pak. Jadi anak-anak akan membilang suatu kebanggaan, wow. Nah, selesai ditempelkan, kita akan memimpin hasil diskusi mereka. Guru akan berperan langsung. Nah, dilihat satu-satu, mana yang sama. Kalau ada yang sama, jadi kita sampaikan kepada murid. Pada awalnya kesepakatan harus dibuat dulu, biar tidak terjadi cemburu sosial. Nah, ini Pak. Nah, keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5C, di sini ada 10. Sebenarnya ada 37 waktu itu. Satu anak keluar jadi 36 ya. Jadi ada 37. Kalimatnya ada yang sama. Kemudian ada yang sama kita revisi. Nah, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah tidak boleh bermain pada saat belajar. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh berkelahi. Yang keempat adalah disiplin waktu. Kemudian yang kelima tidak mencoret dinding dan meja sekolah. Yang keenam adalah tidak boleh membuli. Yang ketujuh adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Yang kedelapan adalah disiplin berpakaian. Yang 9 adalah dilarang duduk dan bermain di tangga. Ini tangga itu, ini kesepakatan anak Bu yang main di tangga ini. Kenapa? Saya tanya balik sama mereka, kenapa harus dibuat itu? Karena mereka duduk-duduk Pak di tangga, kami lewat susah. Jadi kita harus buat Pak. Itu ketegasan dari anak-anak. Jadi saya ikutin, dilarang duduk dan bermain di tangga karena risikonya besar juga Bu. Ada anak yang jahil nanti dorong anak akan jatuh. Nah, terus yang 10 dilarang membuang sampah di laci meja. Di laci meja itu Pak. Nomor 10 dan nomor 1 bersama, tapi ada yang berbeda sedikit. Yang nomor 10 ini adalah dilarang membuang sampah di dalam laci meja. Kita sering lihat anak-anak buang sampah habis makan taruh di dalam meja itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat di poin nomor 1 tidak membuang sampah sembarangan. Ini banyak nih umum. Tapi kita lebih khususkan nomor 10 di situ adalah dilarang membuang sampah di dalam laci meja. Mereka habis makan, sarapan atau apa, bekasnya ditaruh di dalam meja. Nah, di sini saya menegaskan betul poin nomor 10 kepada anak-anak. Sebelum pulang, coba cek dulu mejanya ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, belum ada yang pulang. Jadi kita membuat kesepakatan kepada anak-anak kembali. Nah, itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian materi terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi adalah kasus Bu Santi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini saya melakukan 2 praktek kepada siswa kelas 5. Yang satu bernama Lupi dan Sipa. Ini adalah akan menanamkan 3. Nanti saya akan menjelaskan lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian segitiga restitusi ada 9 ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga
tawaran atau tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi bisa kita terapkan di lingkungan tempat kita bertugas. Nah, kemudian lanjut Pak. Segitiga restitusi. Nah, ketika ada permasalahan Bapak Ibu, ada permasalahan baik itu anak terlambat, tidak disiplin berpakaian, tidak membuat PR atau berantem atau membuli, kita bisa menggunakan 3 restitusi ini. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika ini dalam kita menyelesaikan kasus anak-anak, ketika anak itu kita panggil ke kantor atau di tempat gimana anak itu nyaman, kita bertanya. Ya Bapak Ibu, kalau anak bersalah, kemarin saya juga dapat ilmu nih. Anak-anak itu kalau ada salah jangan di depan kawan-kawannya dinasihati. Carilah tempat biar mereka senang juga untuk menjawab atau mengungkapkan rasa bersalahnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita bertanya ini, yang 3 ini harus kita masukkan, kita sampaikan. Nah, validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya banyak alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ada cara yang tolak yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita juga menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, ketika Sipa sama Luvia itu kasusnya satu terlambat, kedua yang tidak buat PR. Saya menyampaikan, kita menggali dulu apa kesalahan dia. Setelah dia berbicara menyampaikan dia seperti ini dipanjang, saya terlambat, tidak buat PR. Kemudian kita gali lagi. Terus kita nyampaikan, kenapa kamu terlambat? Ya, saya seperti ini loh Pak. Nah, tapi kamu bagus, kamu terlambat, tapi kamu tidak ada niat datang ke sekolah. Walaupun kamu terlambat, tapi kamu ada niat datang ke sekolah. Terus kemudian Bapak Ibu, di situ kita ada menstabilkan identitas. Oke. Nah, anak-anak, setelah kamu Bapak sampaikan seperti ini, apa kedepannya yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu rubah? Kita sampaikan. Kita tidak boleh bentak anak-anak, Bapak Ibu. Nah, kita tidak bentak, kita sampaikan itu aja. Nah, terus apa yang kedepannya yang kamu harus lakukan? Apakah kamu berubah? Apa tidak? Nah, kalau dia berubah, ya mereka akan menjawab, saya kedepannya akan berubah. Apapun yang saya lakukan selama ini, saya akan berubah. Nah, ketika Sipa sama Luvia saya interogasi seperti itu, mereka menyampaikan, untuk kedepannya saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi Pak. Saya akan berubah. Kalau seandainya itu hujan, saya akan membawa perlengkapan hujan seperti jas hujan. Nah, kalau Sipa, saya akan mengerjakan PR. Ketika ada waktu kosong, saya akan mengerjakan, sehingga saya tidak mengerjakan PR di sekolah. Baik, lanjut Pak. Terus menstabilkan identitas. Ini contohnya Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu, saya juga menyampaikan kepada Sipa sama Luvia bahwa dulu Bapak sekolah pernah juga melakukan hal seperti itu. Bapak pernah dulu buat PR, tidak buat PR di sekolah. Kenapa? Dengan kesibukan orang tua tidak bisa bantu. Itu gambaran saya. Tapi mereka juga sampaikan, iya Pak, ibu saya kan kerjanya PT, jadi di rumah tak ada yang bantu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu lebih tertarik lagi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi kita sampaikan lagi. Jadi kamu ada sikap baik nggak pada dirimu?
kalau kamu menyalahkan dirimu terus. Nah, jadi kita samakan seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Terus ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basis atau net, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis net. Apakah itu power, freedom, atau lock and blocking, pun atau spare part. Nah, guru berkata di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, terus yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Jadi kita gali apa alasannya dia terlambat, apa alasannya dia tidak buat PR. Terus apa yang penting bagi kamu, yang masalah tadi apa yang sangat pentingnya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapat kamu membutuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah memberikan arahan kepada anak-anak tersebut. Kita gali ke depannya apa yang harus kamu lakukan. Dia mungkin bisa menjawab, saya akan berubah, saya akan mematuhi, atau seperti apa ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, Bapak Ibu, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai ini yang sudah diciptakan. Terus, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita sampaikan. Nah, selesai ini. Jadi, nilai apa yang sudah ini apa yang sudah disepakati? Ada yang melanggar nggak nilai yang sudah disepakati? Nah, terus yang ketiga, kelas yang ideal seperti apa sih? Terus yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, terus yang kelima, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Tangan ke samping digoyang-goyangkan, tangan ke kiri digoyang-goyangkan, tangan ke depan digoyang-goyangkan, tangan disilang, jempol bergoyang. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah penutup. Mari belajar bersama kolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tadi Bu Yesi sudah menyampaikan materi 1 2, Pak Husni juga, saya 3. Nah, kita melakukan refleksi. Mungkin Bapak Ibu, apa yang setelah ikut kegiatan seperti ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Boleh Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, silakan. Terima kasih Pak Yos dan Bu Yesi serta Pak Usni. Dari paparan Bapak Ibu narasumber tadi, saya sudah mendapatkan beberapa pengetahuan tentang disiplin positif yang mungkin selama ini tidak kami dapatkan. Yang kami dapatkan hanya melalui media online atau berbagai media sosial lainnya. Namun setelah Bapak Ibu menjelaskan, jadi saya pribadi itu menjadi tahu apa itu budaya positif yang diterapkan di kelas, juga bagaimana cara kita untuk menggali siswa-siswi kita untuk melakukan potensi-potensi yang lain, serta apabila mereka melanggar budaya positif yang telah kita buat, itu ternyata ada solusinya. Jadi terima kasih kepada Ibu narasumber dan Pak Husni juga Pak Yos ya. Semoga kedepannya bisa diterapkan di kelas kami. Baik, terima kasih saja. Iya, terima kasih untuk teman-teman sudah semuanya. Ya.
Ada lagi Bu, sebelah sini udah mewakili Bu Sugia, sebelah sini nanti di sini juga bapak-bapak juga nanti. Silakan Bu, iya. Monggo Bu. Izin terima kasih Bapak, Iya. kepatannya Pak Yos, Pak Husni dan Ibu Yesi. Alhamdulillah dari saya melihat dari paparan Bapak ini sebenarnya tertampar ya Pak ya, karena sepertinya kalau introspeksi ke diri sendiri, posisi kontrol saya itu masih kejebak di level belum sampai ke 4 dan 5, jadi masih 1, 2, 3 bolak-balik sambil mendengarkan, aduh ini saya salah gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini menjadi masukan perbaikan, dan kalau kesimpulannya sepertinya memang kita memang diingatkan ya Pak ya, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Begitu berarti bagaimana kita memperlakukan peserta didik kita dengan lebih manusiawi lagi sambil sama-sama belajar dan berproses. Seperti itu, terima kasih Pak Yos, Pak Yesi dan Pak Usni. Mudah-mudahan lancar, dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Kekurangan. Boleh kalau Bapak yang mewakili satu. Saya yakin bapak-bapak punya undang-undang. Boleh Pak, silakan Pak. Atau Pak Ahmad karena mau pensiun. Ya. Terima kasih Pak Yos. Ya. Dari bapak tadi saya mendapat sekali ilmu baru mungkin. Itu pertama sih yang masalah penghukum itu tadi. Iya. Nah, itu biasanya kita kan menghukumnya memarahi anak gitu kan, atau mencari-cari kesalahan anak. Tetapi saya dapat ilmu juga, ada yang manajer. Iya. Ada manajer, ada teman. Ada teman. Ada Iya. ilmu baru buat saya. Mudah-mudahan nanti dapat saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Kayak barisan belakang dulu. Ada Bu Salohot, ada Ibu Aceh, Bu Yulia, Bu Enda, Bu Ayu. Bajang. Ya, Bu Yulia. Oke. Terima kasih. Jadi Bu, boleh masuk video kita Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih sama seperti Bapak Ibu yang lainnya, apalagi tentang ketidaknyamanan atau hukuman itu ya Pak. Apalagi anak-anak sekarang disiplinnya kurang, kemudian sopan santun kepada guru, kepada orang yang lebih tua itu sangat kurang. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi kita padahal di sekolah kita sudah ada yang namanya bullying segala macam itu, setiap hari kita nyanyikan, tapi anak-anak tetap aja seperti itu, tidak ada perubahannya. Makanya dari sini kita membuat itu tadi kesepakatan kelas yang isinya tidak boleh berbicara tidak sopan, tidak baik, kemudian tidak boleh membuli temannya, seperti itu. Bagus Pak, ilmu baru juga untuk kami ini yang mungkin ya ilmunya masih sedikit, kita bisa menambah ilmu dari Bapak Ibu narasumber yang ada di depan agar kita juga lebih baik lagi ke depannya untuk menghadapi anak-anak kita, bisa belajar bersama, kolaborasi bersama di sekolah SDN 009. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami dari CGP mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah melakukan berbalik kepada kami, sehingga apa kekurangan kami dalam menyampaikan materi menjadi PR buat kami, bisa kami tingkatkan lagi. Nah Bapak Ibu, budaya positif ini adalah perlu kita tingkatkan di sekolah, perlu bermacam cara, ataupun ada orang mengatakan segitunya lah, segitu, biarin aja. Yang penting kita tetap melakukan demi mensukseskan pendidikan yang ada di lingkungan tempat kita mengajar Bapak Ibu. Karena budaya positif ini diterapkan di sekolah akan meningkatkan siswa yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kami dari 3 sekawan CGP Angkatan 11 kawan Bu. Ini ada perempuan, oke Bu, ada perempuan. Ada perempuan, kalau perempuan kawan, kalau serangkai semua baru laki. Jadi
Hah? Iya. Iya benar ya, benar. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti yang ke-12 bisa menjadi 4 sekawan. Karena yang pertama 2, ini 3, jadi 4. Atau melebihi itu banyak. Iya, saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu udah terjun dari guru penggerak, mungkin Bapak Ibu akan ada bahasa dari penggerak itu bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, alhamdulillah kami sudah mulai menggerakkan Bapak Ibu. Ayo semangat jadi CGP, ya Bu. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, 3 itu, ayo sama-sama kita kedepannya Bapak Ibu yang belum ikut bisa menjadi CGP yang hebat dari kami. Oke? Baik, demikian pemaparan kami pada hari ini. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Baik, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.